Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau highlight beberapa cara dan juga univ di Denmark, terutama buat teman-teman yang interest untuk studi di Denmark, karena aku juga ada beberapa request yang ingin untuk bahas itu. Ada beberapa cara, dua yang paling umum yaitu melalui Danish Government Scholarship atau beasiswa pemerintah Denmark, dan yang kedua pakai LPDP. Berarti LPDP-nya memang harus cari LOE dari univ di Denmark, tapi mereka kebanyakan sudah diakui oleh LPDP, sehingga mudah bagi rekan-rekan untuk cari LOE dari univ di Denmark. Jadi kayak gimana yang bisa kita bahas hari ini, langsung simak videonya sampai habis. Jadi aku nggak tahu apa bayangan kalian waktu kalian dengar apa kata negara Denmark. Mungkin bayangan kalian adalah negara yang dingin atau negara yang mahal, yang mana dua-duanya itu benar. Denmark tuh cukup mahal kayak gitu. Dan yang pasti kualitas pendidikan yang salah satu yang paling top di Eropa kayak gitu. Karena juga banyak universitas itu yang yang terkenal sih. Dan dua yang paling bagus yaitu University of Copenhagen dan Aarhus University yang rankingnya paling tinggi di Denmark, yaitu ranking 1 dan ranking 2. Dan mereka ini masih masuk top 100 dan top 200 univ di dunia sih kayak gitu. Jadi memang mereka ini nggak terlalu banyak menggembar-gemborkan tentang skema beasiswa yang bisa kalian apply ya. Memang nggak banyak kayak gitu. Dan kerugian lagi yang kedua yaitu karena mereka ini memang biasanya meminta sejumlah application fee. Jadi ya kalau misalkan kalian mau cari univ yang mencari LOE-nya itu gratis application fee, sayangnya ini bukan buat kalian kayak gitu ya. Memang application fee-nya mungkin nggak banyak-banyak amat ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah dapat LPDP nih ya, sudah dapat LPDP tinggal cari LOE, ya mungkin application fee itu masih worth it gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum dapat beasiswa dan kalian mau membayar dan mengeluarkan uang yang nominal lumayan, kan juga mungkin berpikir dua kali ya gitu. Nominal application fee-nya sih rata-rata sekitar 100 euro ya, atau dengan kurs sekarang sekitar 1,5 juta rupiah. Mungkin untuk satu univ bisa mendaftar maksimal 3 jurusan, kalau nggak salah ingat kayak gitu. Oke, jadi kita lihat aja beberapa univ di Denmark yang menarik kayak gitu. Jadi kalau misalkan mengacu ke Times Higher Education, Copenhagen sekarang ranking 96 dan Aarhus ranking 104. Jadi ya ini cukup tinggi kayak gitu. Dan bisa kalian lihat memang mereka ini memiliki proporsi mahasiswa internasional memang cukup tinggi kayak gitu. Baik untuk Copenhagen maupun Aarhus juga menyediakan jurusan-jurusan dari ilmu sosial maupun ilmu sains, sehingga tidak ada masalah bagi teman-teman untuk menyesuaikan jurusan dengan univ yang kalian ingin tuju kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu mungkin yang di Copenhagen dulu kali ya. Jadi di Copenhagen nih beasiswanya tuh ada kayak gini, beberapa beasiswa bisa kalian lihat sendiri. Dan yang paling umum, beasiswa yang paling umum dilamar itu menggunakan skema beasiswa pemerintah Denmark, yang mana aku juga pernah bahas sih tentang Danish Government Scholarship ini. Ini deadline-nya memang agak sudah lewat ya. Jadi deadline-nya biasanya bulan Februari atau bulan Maret untuk intake bulan September. Cuman ya sekarang bulan Juni ya, berarti kalian masih punya cukup banyak waktu kalau misalnya kalian memang mau studi itu tahun depan kayak gitu kan. Bisa kalian siapin sekarang, nggak ada salahnya. Jadi memang semua di cover ya. Jadi basic living cost dan juga tuition fee kayak gitu. Jadi syarat-syaratnya kurang lebih kayak gini. Nah, beberapa jurusan yang disediakan, social science, humanities, health and medical science, dan kawan-kawan, kalian bisa cek lagi kondisi-kondisi atau syarat tertentu yang khusus dari fakultasnya kayak gitu. Kemudian yang jadi ya pokoknya intinya itu adalah kalau misalkan mau mendaftar beasiswa pemerintah Denmark ini, itu daftarnya tuh jadi satu paket dengan pendaftar univnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian daftar univnya, otomatis berkas kalian tuh akan langsung dievaluasi untuk menerima beasiswanya. Maka dari itu aku pernah bilang juga tingkat kompetisinya tuh nggak setinggi beasiswa yang tidak berbayar kayak gitulah, kebaca kayak gitu. Ya jadi cukup worth it gitu loh. Kalau misalkan kalian merasa bahwa berkas kalian memang bersaing, ini sebuah program yang bisa kalian coba kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau lihat scholarship lain dari si Copenhagen, kalian bisa lihat di sini. Scholarship database, international scholarship, jadi macam-macam kayak gitu. Yang untuk loan ini bukan untuk kita ya, karena cuman untuk beberapa negara yang memang memiliki sistem student loan yang bagus. Misalkan kayak di US, mereka kasih student loan, dan juga Kanada kalau nggak salah, kayak gitu. Jadi ini beberapa scholarship yang mungkin juga bisa kalian baca, karena kadang-kadang ada beasiswa spesifik yang menarik kayak gitu. Misalnya kayak gini, Rotary Peace Fellowship ini kita sudah pernah bahas kan di channel ini, dan ternyata juga bisa untuk di Copenhagen loh, kayak gitu. Menarik sekali. Oke? Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan yang buat Aarhus, sama. Jadi beasiswanya yaitu beasiswa pemerintah Denmark, yaitu Danish State Scholarship.
Ya ini kurang lebih. Jadi kalau misalkan untuk arts, yang untuk jurusan-jurusan kesenian, dia dapat uang sekolah dan juga dapat uang hidup. Tapi kalau misalkan buat jurusan natural science dan technical science, cuman dapat uang sekolah aja. Jadi untuk biaya hidupnya kan harus bayar sendiri. Yang menurut aku ya worth it sih, karena harus nih ya, kalian lihat sendiri, memang univ yang top kan kayak gitu. Oke, jadi proses seleksinya juga kurang lebih sama ya, kayak gitu, kurang lebih sama. Ya kayak gitu. Langsung itu sih. Jadi kalau misalnya kalian apply ke univnya, berkas kalian tuh lagi-lagi akan langsung dievaluasi sama si Arhas kayak gitu. Dan juga kalian akan diberikan offer letter yang sesuai lah dengan kompetensi berkas yang kalian submit kayak gitu. Jadi kalau misalkan, kalau misalkan kalian nggak dapat beasiswanya, kalian bisa dapat ini, tuition fee notification kayak gitu. Entah kalian dapat potongan atau dapat kayak gimana, reduction tuition fee dan kawan-kawan. Tapi kalian akan dapatkan nominal yang harus kalian bayarkan. Yang mana seharusnya nggak terlalu mahal ya. Ya correct me if I'm wrong, karena dia juga public kayak gitu. Ada beberapa external scholarship. Nah ini ya mungkin yang aku tadi highlight, bahwa LPDP ya lagi-lagi dicantumkan secara jelas. Berarti kalau misalkan kalian ini memang mencantumkan bahwa kalian ini adalah penerima LPDP, ya sudah bisa dibilang bahwa itu jalan kalian lancar banget. Karena memang mereka ini kan ada beberapa univ yang cukup mudah ya, ada kemudahan lah kayak gitu. Misalkan ya, kasih contoh, LPDP itu kan memberikan syarat IELTS atau TOEFL tertentu. Misalkan nih ya, IELTS atau TOEFL kalian tuh ternyata nggak memenuhi kuota atau nilai minimal yang ditentukan oleh pihak univnya. Tapi kalian sampaikan ke pihak univnya bahwa kalian tuh menerima bantuan dana dari LPDP. Kadang-kadang dari univnya, kadang-kadang dari univnya tuh bisa memberikan toleransi kayak, oh ya sudahlah, dia dapat pendanaan penuh kok. Mungkin beda 0,5 IELTS-nya kita masih bisa terima deh kayak gitu. Misalkan si IELTS-nya mintanya 7,0, kalian 6,5 kayak gitu. Tapi ternyata kalian dapat LPDP-nya. Ya sudah, kadang-kadang ada toleransi seperti itu. Ya lagi-lagi karena LPDP ini adalah jaminan pembiayaan pasti kan buat univnya, kayak dana masuk gitu loh ke negara mereka. Jadi ya kenapa ditolak kan kayak gitu. Kalau misalkan kalian kandidat yang saya lumayan hanya terganjal nilai IELTS, ya mungkin masih bisa ditoleransi. Contohnya kayak gitu. Tidak semua kasus seperti itu, tapi aku tahu beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Jadi jangan terlalu berharap, cuman jangan terlalu putus asa juga. Tapi pokoknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian ngelamar pakai LPDP, aku yakin untuk mendapatkan LOE di Arhus ini ada sedikit kemudahan kayak gitu. Ya pasti karena akan diarahkan ke portalnya si LPDP kan di Kemenkeu, dan proses-prosesnya juga ngikutin seleksi LPDP kan kayak gitu. Jadi di sini kan kalian cuma tinggal cari LOE-nya aja, letter of acceptance-nya, dan kalian kasih ke LPDP-nya kan kayak gitu. Dan kayak gitu. Kemudian untuk prosedur aplikasinya di Arhus ya kurang lebih ya basic, jadi melalui online application portal, kemudian milih segala macam informasi yang dibutuhkan, dokumen-dokumen, dan kasih prioritas 3 jurusan yang diinginkan, kayak gitu, maksimal 3, dan juga ada application fee-nya ya, application fee untuk kita warga negara yang bukan warga negara EU, bukan warga negara Swiss, kurang lebih sekitar 100 euro, ya kayak gitu. Jadi application ini bisa untuk mengcover 3 aplikasi. 3 aplikasi ini mungkin maksudnya 3 jurusan ya. Jadi kalian sekali apply bisa apply 3 jurusan sekaligus. Atau aku kurang paham juga kayak gimana. Tapi mungkin akan lebih jelas kalau misalkan kalian sudah bayar dan kalian lagi dalam proses pencarian LOE buat di Aarhus atau di univ-univ Denmark lainnya seperti Copenhagen. Karena Copenhagen juga setahu aku nominal application fee-nya sama kayak gitu. Oke. Jadi pembayaran dilakukan kayak gitu. Ya, ada dua fase ya. Fase summer dan fase winter admission. 1 Oktober atau 1 Maret kayak gitu. Jadi kalau misalkan LPDPLN yang sekarang, ya mungkin kan ikutnya yang Maret ya kayak gitu. Yang tahun depan kan kayak gitu. Jadi kalian sesuaikan lagi lah sama beasiswa yang kalian ingin coba. Tapi kalau misalkan Danish government, jadi beasiswa pemerintah Denmark yang tadi kita bahas, itu rata-rata memang buat September atau Oktober. Sehingga kalian apply-nya harusnya awal tahun, kayak gitu ya. Awal tahun kalian siapkan. Karena ini masih tengah tahun, mungkin bijaksana buat kalian untuk segera mempertimbangkan kayak, misalkan memang ingin di Denmark ya, kayak beasiswa apa sih yang harus aku tempuh dan kawan-kawan, atau jalur-jalur apa yang bisa aku ambil kayak gitu. Lagi-lagi menurut aku nggak ada salahnya kalau misalkan kalian tuh mengutarakan interest kalian ke profesor yang ada di situ. Siapa tahu profesor tuh memiliki skema atau dana laboratorium khusus yang bisa membantu kalian untuk datang ke situ. Kayak gitu sih.
dana profesor ini ya, itu nggak hanya ada di Asia, tapi juga ada di Eropa. Bahwa di setiap laboratorium atau di setiap grup penelitian itu kadang-kadang juga memiliki dana penelitian yang mana bisa digunakan untuk mengundang atau meng-hire mahasiswa, beasiswa, entah itu S2 atau S3 kayak gitu. Di lab aku baru aja kedatangan salah satu mahasiswa S1 yang dia mau S2 dari India. Dia datang dengan skema biaya yang dibayarin oleh profesor aku sendiri. Jadi dari dana lab aku sendiri. Itu dia kasih email aja, dia nyebar email aja kayak gitu. Mungkin suatu saat akan aku bikin deh videonya sama dia, kayak gitulah kurang lebih. Tapi kayak gitu, jadi saran dari aku, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk studi di Denmark, ya pilihan kan nggak salah gitu. Aku pun sendiri juga sempat memiliki ketertarikan untuk studi di Aarhus, terutama untuk jurusan food science, karena aku punya rekan yang ada studi di situ. Dan juga ya karena nominal uang yang diberikan cenderung besar ya kayak gitu. Karena mereka negara yang sangat kaya dan juga mata uangnya cukup kuat. Ya meski demikian memang negaranya mahal dan lebih dingin dari negara-negara Eropa lainnya. Jadi itu bahan pertimbangan kalian yang mungkin juga bisa cukup kalian perhatikan. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan di Denmark itu mungkin kalau misalkan bulan puasa ya puasa kalian juga akan jauh lebih lama karena dia sangat utara kan kayak gitu. Hal-hal kayak gitulah mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Oke? Anyway, semoga video kali ini membantu dan kasih perspektif buat kalian bahwa negara ini kayak gini kurang lebih ada cara-cara tertentu. Dan lakukan aja kayak gitu, kontak aja atau jalankan aja rencana kalian tentang studi kalian. So, thank you for watching and see you in the next video.